di dalam usul Al-Quran itu dikenal istilah az-ziyadah fi binyatil kalimah, yaitu penambahan suku kata dari kata dasar. Bisa berbentuk kata kerja, bisa berbentuk kata benda, atau memberikan tambahan kata dari struktur kata yang seharusnya tidak dibutuhkan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali melenakan dan sendaguro, dan sungguh negeri akhirat itulah benar-benar sebuah kehidupan. Di sini ada dua kata yang sama-sama artinya kehidupan. Yang satu al-hayatu, yang kedua al-hayawanu. Jadi ada kaidah di dalam bahasa Arab itu namanya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya kata itu akan memberikan pengaruh dalam makna. Dari kata al-hayatu mendapat tambahan alif dan nun menjadi al-hayawanu. Maka itu artinya sempurna. Surah ke-22 ayat 11. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang beribadah kepada Allah tidak penuh keyakinan. Dzalika huwal khusranul mubin. Demikian itu adalah satu kerugian yang benar-benar nyata. Di dalam surah Luqman ayat 31 ayat 17. Ayat ini menjelaskan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Saya garis bawahi yang wasbirnya. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Itu perintahnya, wasbir. Saya bandingkan dengan surah Toha. Surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah agar orang tua itu memerintahkan keluarganya untuk sholat. Makanya isbir itu dari akar kata yang tidak ada tambahan. Jadi isbir itu bentuk kata kerja dari kata dasar sod, ba, dan ro. Tapi kalau istobir dari kata dasar yang tiga, dia mendapat tambahan dua kata, alif dan to. Sama-sama arti perintah, yaitu bersabarlah, sesuai dengan kaidah ziyadatul bina, ziyadatul mabna, penambahan kata. Maka istobir itu harus diartikan lebih sabarlah. Kalau di surah Luqman, perintah sabarnya itu menyangkut musibah yang menimpa dirinya. Kalau di surah Toha, itu objeknya adalah membiasakan keluarga untuk sholat. Allah punya cara untuk menguji iman si hamba itu benar-benar iman murni atau campur dengan munafik. Wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Ini lebih tegas lagi. Sungguh Allah ingin tahu siapa orang mukmin benar, siapa orang munafik. Ayat 79, walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Sungguh benar-benar dia yang ngasih makanku dan yang memberikan minum kepadaku. Bandingkan dengan ayat 81-nya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Zat yang mematikanku lalu kemudian menghidupkanku. Yang menyangkut makan dan minum ada kata huwa. Padahal seandainya huwa ini enggak ada, enggak apa-apa. Enggak salah di dalam bahasa Indonesia. Atau huwanya dipindah di ayat 81-nya. Walladzi huwa yumituni tsumma yuhyin. Dibenarkan dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran tidak menggunakan pola ini. Yang satu sengaja enggak pakai huwa, yang satu sengaja memakai huwa. Kalimat huwa
Itu untuk menegaskan, mentakkidkan. Kenapa untuk kematian dan kehidupan itu nggak pakai huwa? Karena orang itu sudah maklum. Lah ini rahasia namanya ziyadah. Tapi tambahan kata ini bukan tambahan dari suku kata, tapi tambahan huruf di dalam sebuah struktur kalimat. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, itu ya, husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi husnan dan ihsan itu dari akar kata yang sama, ha, sin, dan nun. Bedanya kalau husnan itu dari akar kata, dari kata dasar yang asli, hasuna. Tapi kalau ihsan dari kata dasar hasuna mendapat tambahan alif menjadi ahsana. Kalau begitu dua ayat ini sama, baik di surah Al-Ankabut maupun di surah Al-Ahqaf, itu sama-sama Allah memerintahkan agar manusia itu berbakti kepada orang tua. Tetapi yang husnan itu dibawa kepada persoalan syirik. Maksudnya bahwa orang tua itu meskipun syirik sekalipun, kamu tetap berbuat baik kepadanya. Dia menjadi begitu itu karena dia dilahirkan dari bapak ibunya. Bedakan dengan Al-Ahqaf. Kami perintahkan manusia akan benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Artinya dia harus berani berkorban untuk orang tuanya. Untuk apa? Supaya si anak itu punya kesadaran, dia harus berkorban, harus pokoknya bagaimana caranya bapak ibunya selalu senang dan selalu bahagia.